Shalom, selamat siang Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh merupakan satu sukacita kalau kita boleh bertemu kembali dalam acara siraman rohani pada siang hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk siang yang indah ini ya Tuhan. Kembali kami hadir di hadapan-Mu Tuhan untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Roh Kudus berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah berikan kami konsentrasi, fokus kepada pemberitaan firman Tuhan ini ya Tuhan. Sehingga firman ini boleh menjadikan kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siang hari ini kita kembali akan belajar daripada kitab Amsal, yaitu Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Demikianlah firman Tuhan dari Amsal 6 sampai 6 Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Perkara kedua yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah lidah dusta. Dengan lidah kita dapat melakukan verbal abuse, yaitu segala kata-kata yang menyakitkan atau menyiksa orang lain, mengakibatkan orang itu menjadi sakit hati. Verbal abuse bisa terjadi di mana saja, di rumah, di sekolah, di gereja, atau di semua tempat yang digunakan orang untuk berkumpul. Beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai verbal abuse adalah makian, cacian, atau kata-kata tajam atau kata-kata yang menyakitkan seseorang. Sakit yang ditimbulkan karena verbal abuse ini kadang-kadang melebihi sakit yang disebabkan oleh kekerasan fisik. Luka karena kekerasan fisik itu kelihatan dan dapat disembuhkan. Tetapi luka karena verbal abuse tidak kelihatan, namun dapat tinggal tetap di dalam hati seseorang, sehingga akan sangat sulit untuk disembuhkan. Karena itu, berhati-hatilah dengan lidah kita. Ada begitu banyak kerusakan dan kekacauan yang timbul karena lidah yang tidak terkendalikan. Lidah seperti api yang dapat menghanguskan. Tuhan benci lidah dusta yang berbicara kebohongan, yang tahu dan memang berniat untuk menghancurkan seseorang, merusak karakter orang tersebut. Lalu bagaimana agar kita tidak dikuasai oleh lidah dusta? Hanya Roh Kuduslah yang dapat menolong kita untuk mengendalikan dan menahan diri kita dari kata-kata bohong yang bisa melukai hati seseorang.
segera minta pertolongan Roh Kudus untuk memelihara hati kita sehingga kita tidak berkata-kata dusta yang merusak itu. Ingat, verbal abuse mengakibatkan kerusakan emosional dan itu akan berlanjut pada kerusakan jiwa. Mengapa menjadi kerusakan jiwa? Karena merusak harga diri seseorang, merusak harga diri sang korban. Luar biasa bukan? Akibat lidah yang mengacau, akibat lidah yang sembarangan kita gunakan dengan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Masih maukah kita sembarangan berbicara? Atau mungkin selama ini kita secara aktif melakukan verbal abuse? Ingatlah, lidah dusta akan mendapat hukuman berat di penghakiman nanti. Kita semua tahu who is the father of lies. Ya, tidak lain adalah iblis. Jadi jika kita terus berdusta, maka kita adalah anak iblis, bukan anak Tuhan. Hati-hatilah dengan lidah. Meski kecil, bisa menyebabkan kerusakan besar. Karena itu bijaksanalah dalam menggunakan lidah kita, sehingga lidah ini kita pergunakan dengan baik, dengan kata-kata yang membangun, dengan kata-kata yang memberikan semangat kepada seseorang, sehingga menghasilkan hal-hal positif. Itulah yang berkenan di hati Tuhan. Sekali lagi, hati-hati gunakan lidah. Amin. Terima kasih. Kiranya renungan singkat ini boleh menjadi berkat bagi kita. Tetap semangat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk renungan singkat pada siang hari ini. Ajarilah kami bagaimana kami menguasai lidah kami, sehingga kami boleh berkata-kata positif kepada orang lain, boleh membangun semangat iman percaya seseorang Tuhan kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya firman ini boleh memberikan koreksi bagi diri kami, supaya kami lebih berhati-hati menggunakan lidah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.